Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pengen lebih sehat, pengen lebih bugar, tentunya kita harus pinter-pinter dalam menjaga beberapa pola ya, beberapa pola. Kalau praktisi kesehatan seperti saya ya tentunya banyak sekali yang menanyakan dan kemudian mengomentari gitu ya. Tentunya beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama pola makan. Pola makan ini peranannya ya cukup signifikan sih, karena bagaimanapun pola makan itu akan mempengaruhi seluruh organ dalam bekerja gitu ya. Contoh misalnya, pola makan itu dibagi menjadi beberapa hal lagi. Pertama, pola makan itu makanan apa yang dimakan, itu masuk dalam kategori pola makan ya. Makanan yang sehat itu tidak perlu banyak, tapi nutrisinya tercukupi ya. Kemudian yang kedua, dia ramah dengan lambung. Ramah dalam arti tidak mampu menjadi lebih keras bekerja, menjadi lebih mudah untuk mengirim ke usus untuk diproduksi dan sebagainya ya. Contoh seperti apa? Terlalu pedas, terlalu asin, terlalu asam, terlalu panas, nah, itu kan tidak baik untuk keseluruhan seluruh organ, terutama ada di lambung ya. Cari hal-hal yang memang menurut kita itu ramah dengan lambung kita. Yang kedua, bahaya pengawet ya. Sampai mulai sekarang, ayo kita mulai jaga itu, terutama anak-anak kita ya. Untuk kita yang sudah dewasa ini apalagi, hindari hal seperti itu ya. Pengawet, kemudian pewarna, itu berpengaruh sekali. Yang kedua, pola makan itu di waktu makan. Waktu makan ya. Ternyata menurut penelitian, tubuh kita ini memiliki waktu per waktu untuk beristirahat dan bekerja ya. Jantung, paru-paru, lambung itu mempunyai waktu-waktu dalam bekerja. Artinya makan yang terbaik itu makan yang pola waktunya itu seirama terus-menerus, atau lebih tepatnya terjadwal. Kalau kita biasa makan pagi itu jam 7 pagi, lakukan jam 7 pagi terus. Jam 7 pagi ya. Kemudian makan siang setelah sholat zuhur misalnya, atau sebelum sholat zuhur misalnya, dan makan malam. Kalau bisa jangan ada makan malam, makanya makan sore, itu yang terbaik ya. Karena lewat jam 9 ke sana itu sebaiknya tidak ada isi apapun dalam perut. Itu dalam pola makan ya. Ada jadwalnya, dan kemudian tadi makanannya juga harus yang bernutrisi dan baik ya. Kemudian yang kedua adalah pola istirahat ya. Pola hidup kita dalam waktu istirahat. Istirahat kita ini kalau dilakukan secara baik, itu akan membuat seluruh organ ini bekerja juga tidak terlalu keras. Seperti halnya kita punya hewan peliharaan yang untuk kita bekerja ya, seperti mungkin kalau membajak sawah atau berkuda terlalu lelah, atau onta gitu kan. Kalau terlalu lelah juga dia kan kasihan kan. Ada waktu-waktu untuk beristirahat. Ya pun begitu dengan badan kita. Mesin saja, mesin itu harus ada perawatan, ada waktu istirahatnya. Mobil yang kita kendarai kan, itu ada waktu-waktunya, kita harus berhenti, harus isi minyak lagi, ganti oli lagi, didinginkan radiatornya dan segala macamnya kan. Begitu tubuh kita pun begitu ya. Dan dengan berpuasa ini sangat baik sekali untuk menjaga pola hidup tadi dan pola istirahat ya. Kemudian di pola istirahat ini banyak sekali yang masih melakukan hal-hal yang tidak perlu ya. Tidak perlu. Contoh misalnya, tidur itu baik, tapi waktu tidur tidak tepat itu menjadi tidak baik. Contoh misalnya setelah sholat subuh kita tidur, itu kurang baik ya. Baiknya nanti kalau memang ngantuknya luar biasa, nanti tunggu jam 7 ke atas. Jam 7 ke sana kita berlakukan tidur. Jangan setelah sholat subuh jam 4:30 atau jam 5 kita paksakan tidur, jangan. Itu tidak baik sekali. Karena kenapa? Logikanya, orang tertidur lelap itu membutuhkan oksigen yang cukup ya, oksigen yang cukup yang sudah baik gitu ya. Kalau posisi masih malam hari,
posisi rumah tertutup segala macam menjadi kurang baik, posisi kita tidur apalagi jam-jam segitu ya. Kemudian berikutnya hal-hal yang masih tidak perlu ya masih kita lakukan, begadang ya. Begadang itu ada masa-masa tertentu, misalnya ada korelasinya, ada hubungannya dengan pekerjaan, ada hubungannya dengan kegiatan sosial, misalnya ronda itu kan dilakukan dalam seminggu sekali ya. Kalau pekerjaan pun lembur, tidak setiap hari kita harus lembur ya, tapi melakukan hal-hal yang setiap itu dilakukan tiap hari kan itu menjadi tidak baik. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah pola pikir ya. Pola pikir ini cukup penting peranannya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kenapa? Ternyata pola pikir ini membawa fisik akhirnya bekerja dengan baik. Contoh, yang beberapa video saya yang lalu saya jelaskan ya. Kalau pola pikir kita sedang tidak baik, organ kita ini bekerja pun tidak baik. Ya. Seperti yang kemarin saya contohkan. Kalau kita sedang berbuat kemungkaran, ya, berbuat dosa, itu kita sedang mengkhianati perjalanan alam semesta ini. Iya, sama dengan kita berpola pikir tidak baik, akhirnya kita mengkhianati tubuh kita dalam posisi bekerja. Ya, tentunya itu membuat badan kita tidak menjadi sehat gitu ya. Maka dari itu pola pikir itu sangat penting. Bagaimana kita mengelola pola pikir? Yang pertama sekali itu jaga prasangka. Itu yang utama menurut saya. Lakukan prasangka yang terbaik dulu. Prasangka itu maksudnya gimana? Menganggap orang lain itu selalu baik aja deh. Ya, jangan terlalu cepat menganggap orang lain itu buruk. Menganggap Allah itu atau menganggap Tuhan kita itu tidak baik. Kalau kita bisa menjaga satu itu aja dulu. Itu nanti akan membawa ke tempat yang lain. Ke hal-hal pemikiran-pemikiran yang lain. Contoh, kalau kita berprasangka baik kepada orang lain, tentunya tidak akan menyangka dia akan berbuat jahat kepada kita. Ya kan? Itu akan menenangkan, tidak membebani, ya. Jadi hati dengan jantung itu posisinya sangat dekat. Antara hati dengan jantung itu posisinya sangat dekat. Kenapa? Karena dia saling berkaitan. Pada saat kita menganggap orang lain tidak baik, itu jantung akan berdetak lebih keras. Ya. Tapi kalau hati ini kita berpikir santai, jantung pun akan bekerja tidak terlalu keras. Ya, begitu ya. Itu menjadi yang pertama prasangka. Yang berikutnya setelah prasangka, menjaga hal-hal yang tidak baik kita kerjakan. Karena itu mau tidak mau nanti akan berbalik kepada otak kita dan hati kita untuk berpikir. Contoh, setelah kita memukul orang lain, ya, mau tidak mau dalam waktu beberapa setelah itu kita ada penyesalan. Ya, aku nggak menyesal kok, itu lebih tidak baik lagi berarti malahan. Ya, yang kedua, orang lain akan menganggap kita atau melihat kita atau berbalik memarahi kita, itu akan membuat emosional kita menjadi tidak baik. Akhirnya apa? Hati menjadi kurang enak, jantung akan berdetak lebih keras lagi. Ya, menjaga perilaku pada orang lain dan menjaga perilaku kepada alam semesta. Oke, yuk kita menjadi sehat semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.